Senja belum sepenuhnya tenggelam ketika Dimas memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di pelosok Jawa Tengah. Ia sudah bertahun-tahun tinggal di Jakarta, dan baru kali ini punya waktu luang untuk pulang menjenguk ibunya yang tinggal sendiri di kampung. Karena ingin lebih cepat sampai, Dimas memilih jalan alternatif yang dulu pernah dilewati bersama almarhum ayahnya, sebuah jalan lama yang membelah hutan kecil dan desa-desa yang kini sepi. Google Maps pun menunjukkan rute itu masih bisa dilewati. Ia memacu mobilnya melewati jalanan sepi yang makin lama makin gelap. Setelah melewati sebuah jembatan kayu tua yang terlihat rapuh, sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Radio mobil mulai berisik, mengeluarkan suara statik, dan udara mendadak dingin meski AC mobil mati. Dimas mulai merasa tak enak, tapi ia berpikir, mungkin karena sudah malam dan jarang orang lewat sini. Ia berhenti di sebuah warung kecil yang terlihat masih buka, hanya diterangi lampu petromak. Seorang nenek tua duduk di dalam, menatapnya tanpa senyum. "Permisi, Bu, ini jalan ke desa Kedungrejo masih bisa dilewati, kan?" tanya Dimas. Nenek itu diam, lalu pelan-pelan menggeleng. "Kalau sampean udah lewat jembatan kayu, berarti bukan di jalan yang sama lagi." "Nak, itu jembatan udah ditutup sejak 2 tahun lalu." Dimas bingung. "Loh, tapi saya baru aja lewatin. Ada tulisan boleh lewat kok." Nenek itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu udah masuk jalan pulang yang bukan buat manusia." Udara makin dingin. Cahaya lampu petromak mendadak redup. Dimas menoleh sebentar ke arah mobilnya. Dan saat ia menengok kembali ke warung itu sudah tidak ada. Hanya pohon besar tua yang berdiri di sana. Dan suara aneh bergema dari dalam hutan. Suara langkah kaki banyak, tapi tak ada wujud. Dimas mundur beberapa langkah dari tempat warung tadi berdiri. Masih terengah, ia masuk lagi ke mobil, mengunci pintu, dan mencoba menyalakan GPS, tapi layar hanya menampilkan pesan, sinyal tidak tersedia. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan perlahan. Jalan tanah itu semakin sempit, seolah-olah tidak pernah dilewati kendaraan selama bertahun-tahun. Beberapa menit kemudian, Dimas melihat lampu samar dari kejauhan. Ia lega, akhirnya ada pemukiman juga, gumamnya. Ternyata itu sebuah desa kecil yang asing, dengan rumah-rumah kayu kuno dan obor sebagai penerangan. Penduduknya semua mengenakan pakaian jadul, seperti dari zaman 50-an. Anak-anak bermain tanpa suara, orang dewasa hanya menatap diam saat Dimas lewat. Tidak satu pun dari mereka berbicara. Dimas turun dan bertanya ke seorang pria tua yang duduk di bale-bale depan rumah. "Permisi, Pak, ini desa Kedungrejo, bukan ya?" Pria itu menatap tajam, lalu tersenyum lebar. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. "Kamu akhirnya pulang juga, Dimas. Ibumu menunggumu di rumah. Ayo ikut saya." Dimas terkejut. "Bapak siapa? Kok tahu nama saya?" Pria itu tidak menjawab. Ia berjalan masuk ke gang sempit di antara dua rumah kayu. Dimas, meski ragu, mengikuti, seolah tubuhnya bergerak sendiri. Gang itu gelap dan panjang, lebih panjang dari logika. Saat keluar dari ujung gang, Dimas terkejut. Ia sudah berada di depan rumah ibunya di kampung. Rumah itu, persis seperti terakhir ia lihat 10 tahun lalu, sebelum direnovasi. Bahkan sepeda tua almarhum ayahnya masih bersandar di dinding. "Ibu," panggil Dimas pelan, melangkah masuk. Suara lembut menyahut dari dalam, "Dimas, akhirnya kamu pulang, Nak." Ia melangkah ke dalam, dan seluruh rumah kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara itu yang bergema. Di dinding, tergantung foto keluarganya. Tapi wajah Dimas di foto itu, matanya kosong, tanpa bola mata. Tiba-tiba pintu rumah tertutup sendiri di belakangnya dengan suara menggelegar. Kraak, gelap. Dimas berdiri terpaku dalam kegelapan. Rumah itu terasa hidup, lantainya berderit meski tak ada yang berjalan, dan udara penuh bisikan pelan seperti suara orang berdoa, atau meratap. Ia mencoba membuka pintu depan, terkunci rapat. Jendela pun tak bisa dibuka. Saat ia menoleh, rumah itu kini berubah. Dindingnya penuh dengan jam tua, semuanya berdetak pelan tapi menunjukkan jam yang berbeda. Salah satu jam berbunyi, "Dimas, waktu pulangmu sudah habis." Suara itu terdengar dari dalam jam. Dimas menggigil. Ia berjalan ke kamar ibunya, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi yang ia temukan di kamar itu membuat darahnya membeku. Di atas ranjang, ada tubuh seseorang yang terbaring, ditutupi kain putih. Dimas perlahan mendekat dan menarik kain itu. Wajah ibunya, pucat, kaku, tapi,
matanya tiba-tiba membuka. "Ibu," jerit Dimas panik. Tapi sang ibu hanya menatap kosong dan berkata lirih, "Nak, kenapa kamu pulang lewat jalan yang salah?" Dimas menangis. "Aku cuma mau cepat sampai, Bu." Ibunya menggenggam tangannya. "Tempat ini bukan kampung kita. Ini kampung yang menunggu arwah tersesat." Tiba-tiba tubuh sang ibu perlahan menghilang seperti asap. Dimas menjerit dan berlari keluar kamar. Saat ia kembali ke ruang depan, rumah itu kini berubah jadi reruntuhan. Tembok bolong, atap terbuka, dan rerumputan tumbuh liar di dalam. Tapi jam-jam tua itu tetap berdetak, makin keras, makin cepat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. Dimas mengintip dari celah jendela. Sosok pria tua dari desa tadi berdiri di luar rumah, tersenyum lebar, membawa lentera yang menyala merah. "Kamu belum bisa pergi, Dimas. Waktumu belum lunas." Suara ketukan berubah jadi hentakan keras. Duk, duk, duk. Seketika semua jam di dalam rumah berhenti berdetak. Lalu, sunyi. Tapi di belakang Dimas, terdengar suara langkah pelan mendekat, disertai napas berat, dan bau busuk tanah basah. Langkah kaki di belakang Dimas semakin dekat. Ia menoleh pelan. Sosok tinggi dengan kain kafan kusut berdiri di sana. Wajahnya tertutup, tapi dari balik lipatan kain, suara parau terdengar. "Kau sudah menyentuh tanah kami, pulangnya harus dengan tumbal." Dimas mundur ketakutan, tapi kakinya berat, seperti tertanam di tanah. Makhluk itu melangkah maju, menyeret tali kafannya yang kotor dan basah, meninggalkan jejak lumpur yang berasap. Ruangan seolah menyempit, gelap merayap dari setiap sudut. Tiba-tiba terdengar suara lain, suara perempuan berbisik dari langit-langit. "Masuk ke bawah tanah, satu-satunya jalan keluar." Tanpa berpikir panjang, Dimas menendang lantai kayu rapuh dan menjebolnya. Ia terjatuh ke ruang bawah tanah, gelap, sempit, berisi lorong-lorong tanah berliku dengan bau kemenyan dan darah kering. Di lorong itu, Dimas melihat simbol-simbol aneh di dinding, matahari terbalik, manusia tanpa wajah, dan tulisan kuno Jawa yang terbakar setengah. Di salah satu lorong, ia menemukan cermin tua yang tergantung. Saat ia menatap ke dalam cermin, refleksinya bukan dirinya. Wajahnya berubah, kulit pucat, mata hitam, dan senyum yang bukan miliknya. Lalu, dari cermin itu, muncul tangan kurus yang menariknya masuk. Dimas melawan, mencakar tanah, berteriak. Tapi suara itu kembali terdengar. Hanya tumbal yang bisa membuka pintu pulang. Di antara lorong itu, muncul seorang anak kecil, perempuan kecil berpakaian compang camping, memegang boneka jerami. "Aku bisa bantu kamu pulang," katanya. "Tapi kamu harus berani lihat siapa dirimu sebenarnya." "Siapa kamu?" tanya Dimas gemetar. Anak itu menatapnya dengan mata hitam kosong. "Aku adikmu, yang kau tinggalkan di malam kecelakaan dulu." Dimas membeku. Ingatan masa kecil kembali, tentang kecelakaan mobil di jembatan, saat ia selamat, tapi adiknya tidak pernah ditemukan. "Aku belum bisa tenang, Mas. Karena kamu belum mengakui apa yang sebenarnya terjadi." Lorong bergetar, dinding tanah mulai runtuh. Dimas menjerit, "Apa yang harus aku lakukan?" Anak itu mendekat, dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Tapi suara itu tak bisa terdengar oleh kita, karena hanya arwah yang tahu kebenarannya. Suara adiknya yang sudah tiada membisikkan sesuatu ke telinga Dimas, terlalu pelan, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. "Kamu harus kembali ke jembatan itu, dan kembalikan yang kau ambil." Tiba-tiba lorong bawah tanah runtuh. Dimas tersedot ke dalam pusaran gelap, lalu tersadar. Ia kembali berada di mobilnya. Di depan, jembatan kayu itu masih berdiri, kabut tipis menyelimuti sekeliling. Waktu menunjukkan pukul 18:06, waktu maghrib. Dimas keluar dari mobil. Kakinya gemetar saat melangkah ke tengah jembatan. Angin dingin menerpa wajahnya, dan suara air di bawah jembatan terdengar, seperti bisikan. Tiba-tiba, ia melihat sosok anak kecil berdiri di tepi jembatan, mengenakan pakaian compang camping, memegang boneka jerami. "Aku tidak mau kamu pulang dengan dosa, Mas," kata anak itu. Dimas menunduk. Dalam hati, ia akhirnya ingat kebenaran yang ia pendam selama ini, dialah yang mendorong adiknya keluar mobil saat terjadi kecelakaan, karena panik, karena takut tak bisa menyelamatkan diri. Ia pura-pura lupa, ia berpura-pura adiknya hilang karena arwah jembatan. Dimas berlutut dan menangis. Maaf, Dik, aku pengecut, aku takut."
Saat air matanya menyentuh papan jembatan, angin berhenti. Kabut memudar. Adiknya menatapnya, tersenyum lirih. Kamu sudah bilang yang seharusnya, sekarang kamu boleh pulang, tapi tidak akan sama. Lalu sosok anak itu menghilang. Dimas membuka matanya. Ia kini berdiri di depan gerbang desa Kedung Rejo yang asli. Rumah ibunya ada di depan mata. Langit pagi menghangat, dan burung-burung berkicau. Ia mengetuk pintu. "Ibu," panggilnya. Pintu dibuka. Seorang perempuan tua menatapnya dalam diam. Bukan ibunya. "Maaf, kamu siapa?" tanyanya. Dimas bingung. "Saya, anak Bu Lastri. Ini rumah saya dulu." Perempuan itu menggeleng pelan. "Bu Lastri sudah wafat 3 tahun lalu, Nak. Rumah ini sudah dijual." Dimas terpaku. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada yang ia kenali. Tak ada yang sama. Tak ada yang menunggu. Ia memang kembali, tapi bukan ke dunia yang ia kenal. Karena yang menyentuh alam gaib, takkan pernah pulang ke tempat yang sama. Ia hanya dipindahkan ke versi dunia lain. Versi yang sepi, tanpa siapa-siapa. Tamat. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.